Mari kita tunduk kepala. Adakah di antara kita yang sadar nama Anda belum tertulis di surga? Dan hujan hari Minggu rintik-rintik ini, pada saat inikah waktu Anda dilahirkan kembali? Waktu inikah waktunya Anda bertobat? Waktu inikah waktunya Anda pindah dari alam maut kepada kerajaan Tuhan Yesus? Kalau ini waktunya, kalau ada di antara kita yang rindu ada kesaksian pertobatannya, ambillah waktu ini, mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku tahu namaku belum ada di surga, tetapi hari Minggu hujan ini, aku mau Tuhan Yesus, namaku dituliskan di dalam kitab kehidupan itu, supaya aku masuk KK kerajaan surga. Mana tahu ada, kalau Roh Kudus mendorong Anda membuat keputusan sekarang ini, ikutilah doa yang ku ucapkan. Nanti sesudah doa ini, waktu kita minum, Anda bisa datang, baik kepada saya, entah siapa saja, kepada ibu bisa, untuk menolong Anda menjadi saksi bahwa Anda menerima Yesus sekarang ini. Ikuti doa yang ku ucapkan. Tuhan Yesus, aku tahu aku sudah lahir ke bumi oleh karena Engkau memberikan rohku sehingga aku hidup. Tetapi roh yang kuterima itu adalah dari keturunan Adam yang berdosa. Aku tahu aku belum ada namaku tertulis di surga. Tapi hari ini, inilah hari Minggu. Tuhan Yesus, aku mohon ke hadapan-Mu. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib itulah, maka nama aku bisa ditulis. Tuliskanlah Tuhan Yesus nama aku di surga. Mulai dari hari ini, aku menjadi keluarga kerajaan surga oleh darah Kristus yang telah mengampuni dosaku. Tuhan Yesus, tuliskanlah nama aku di dalam kitab kehidupan anak domba yang membuat aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, belas kasihanlah kepada aku. Dan kalau ada dosaku Tuhan Yesus, nanti ku akukan dan ku tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari inilah aku memohon kepadamu sekali lagi. Tuliskanlah namaku di dalam kitab kehidupan-Mu itu. Dan buatlah hatiku menjadi baru, mulai dari sekarang dan dalam nama Yesus. Kuasa setan di mana aku hidup di dalam kerajaan-Mu, Engkau tidak lagi berkuasa dalam hidupku. Aku telah pindah, menuliskan namaku di dalam kitab kehidupan Yesus Kristus Juru Selamatku. Inilah doaku Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih banyak. Mari kita membaca Hakim-Hakim tadi. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Tema kitab Hakim-Hakim seluruhnya, nanti kalau Anda baca, membaca kitab Hakim-Hakim enak, tidak sulit. Cuma 2 temanya. Kalau orang Israel taat, dia diberkati. Kalau dia tidak taat, dia dimurkai. Seluruh isi Hakim-Hakim demikian. Jadi Hakim-Hakim artinya dia menjadi pemimpin dalam bangsa Israel. Makanya hakim dibuat, karena kerajaan belum berdiri. Sesudah Joshua, keluarlah kitab Hakim-Hakim.
Nanti baca kitab Hakim-Hakim. Anda senang membacanya dengan tema selama taat diberkati, semakin tidak selama tidak taat dikutuk. Tetapi karena Tuhan berkemurahan, senantiasa Dia sesudah umat itu menderita, dikirimnya hakim-hakim untuk menyelamatkan umatnya. Itu temanya. Mari kita lihat pasal 7. Saya baca ya. Gideon mengusir musuh. Ini musuhnya orang Midian. Adapun Zerubabel, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian itu. Perkemahan orang Midian itu, dan di sebelah utaranya dekat bukit Moreb di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Apa katanya? Ya, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi itu alasannya, terlalu ramai nanti ya nama Tuhan tidak disebut gitu ya. Ini singkatnya di sini. Karena itu janganlah terlalu banyak katanya ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang nyah dari pegunungan Gilead ini. Karena gunung Gilead itu daerah pertempuran. Jadi pulanglah dia, jangan dia ada di sini. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggal 10.000 orang. Jadi berapa tentaranya Gibeon? Iya, 32.000 ya. Jadi di gunung Gilead ini sebelum mereka mengalahkan orang Midian, karena orang Midian sudah menjajah bangsa ini. Langsung Tuhan katakan ya terlalu banyak ini katanya. Jadi bagaimana caranya menguranginya katanya. Bagaimana caranya dia menguranginya? Iya, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia. Kalau peperangan kan umumnya apa? Takut kita ya. Ya, dan gentar gitu. Biarlah ia pulang, nyahlah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang rakyat itu ya, dan tinggal 10.000. Tinggal sedikit ya. Jadi ini golongan pertama umat Israel. Orang yang takut dan orang apa? Gentar. Sebenarnya samanya itu ya. Takut dan gentar kan sama saja ya. Hanya dia nggak bersedia maju berperang. Kan itu maksudnya di sini. Ya, itu banyaknya berapa? 22.000 ya. Tapi dia umat Israel malah orang kafir. Ya, betul. Itulah golongan yang pertama. Golongan yang kedua. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Begini cara menyaringnya ya. Tadi hanya takut dan gentar, sekarang suruh mereka minum. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon lagi, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu. Jadi Tuhan yang menyaring mereka ya, memilih, mengurangi. Siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kupirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Jadi Tuhan menetapkan, yang pergi bisa pergi, yang tidak bisa pergi. Tuhan yang memilihnya. Sekarang ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Kan sederhana cara memilihnya ya. Suruh minum air, bukan disuruh latihan ya. Bukan disuruh. Kalau tentara kan gak gini caranya. Aturannya tentara kan
Siapa yang kan kuat kan gitu ya. Oke, push up kau 10, 20, 30, 100, oh bisa. Ini kan begitu ya. Tapi ini disuruh mereka minum air. Menenangkan ya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga orang yang berlutut untuk minum. Dibagi lagi cara minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Apa yang Anda bisa baca di sini? Ini golongan yang pertama sudah lewat ya. Golongan kedua ini kenapa dia nggak bisa ikut? Yang cuma 300 yang ikut. Apa artinya mereka ini? Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kasar Alkitabnya ya. Disebutkannya orang Israel tadi apa? Menjilat seperti anjing. Karena ini kan tentara semua. Iya. Tapi dia nggak bersiap untuk berperang. Iya. Iya. Pasti Anda katakan, oh ini nggak dipikirkannya perang gitu ya. Ini hanya dipikirkannya apa? Iya, karena kan tentara kan sudah capek, jadi ada kesempatan minum, ya minumlah sepuasnya kan begitu menurut dia. Nggak sadar dia bahwa ini kan di Gunung Gilead tadi daerah pertempuran ini kan begitu. Dijilatnya lagi nih, barulah Gideon bisa lihat tentaranya ini semua. Oh, yang ini nggak boleh yang menjilat seperti anjing ini katanya. Yang ini cuma isut. Yang mana? Yang 3 orang, yang 300 yang berlutut sambil mengambil air dari tangannya. Sudah bisa tahu, nggak usah lagi di eksegese apa artinya itu. Kalau tadi kalau takut ya kan, ya ada rumahku, ada istriku, ada anakku, ada hartaku, takutlah dia nanti mati, sama siapa nanti suruh pulang balik kan. Tapi kalau ini sudah 10.000, itu pun masih terlalu banyak lagi. Baru di testing lagi, oke minum katanya. Tentara kan sudah capek tadi latihan ya, minumlah dia sepuasnya kan gitu. Iya, memang kalau anjing kan minum bagaimana? Iya. Kasar kali di sini Tuhan terhadap umat Israelnya. Pangan saja kan pikir. Makanya di khotbahnya jangan cari yang dapat binasa. Iya. Kalau begini tentara kita bagaimana? Nggak bisa ya, orang duniawi kali dia. Iya, ini yang dimasukkannya, bukan orang rohani. Kan dijilatinya gini. Padahal tentara Midian kan di bawah. Nanti kan ceritanya ke bawah. Kalau ditembak musuh dia bagaimana? Ya ditembak musuh dia sedang apa? Sedang minum. Sedang mengumpuli harta. Ditembak orang dia kan. Inilah manusia Kristen yang duniawi. Nggak tahu dia ada peperangan, tapi dia nggak takut ya. Kan takut tadi sudah pulang ya. Ya, tapi dia manusia duniawi di sini. Nggak bisa dia mengerti apa peperangan. Ya. Makanya nggak bisa dia berperang ya. Ya, nggak dipakai Tuhan dia gitu. Makanya belakangan ini tim pekabaran Injil kami menurut Gideon ini tak boleh ramai. Dikurangi semua. Satu tim tidak boleh lebih daripada 5 orang. Disortir betul. Jadi yang bisa ikut hanya yang bisa. Yang tidak bisa jangan ikut. Dia kemana?
ke rumah lah dia, ke gereja ya. Ya. Inilah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga gimana? Iya, dia berjaga-jaga ya. Ya, dia orang yang tahu dia ada musuh. Jadi dia waktu ada berkat pun jaga-jaga dia. Waktu dikasih minum pun dijaganya dirinya. Jadi dia nggak mau kena peluru nanti. Nah, sehingga dialah yang bisa dipakai. Ya. Jadi golongan ketiga inilah yang bisa maju ke medan perang. Ya. Cukup jelas kah atau enggak? Jadi kita orang Kristen ini satu takut ya. Ya kalau takut ya nggak usahlah ngabarkan Injil ya. Karena ngabarkan Injil itu kan pasti ada risikonya. Kedua, bisa juga kita ngabarkan Injil seperti Paulus. Di dalam Filipi kan dikatakannya ada 3 orang mengabarkan Injil ya. Satu apa katanya? Karena perselisihan. Satu lagi apa? Karena perutnya katanya. Iya, baru karena kasih ya, itu yang ketiga. Di sini sama. Jadi tadi ketaatan itu memberikan kemenangan. Mari kita baca selanjutnya. Itu sudah jelas. Baru kita pindah ayat yang keberapa? 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Langsung Anda ingat, murid Tuhan Yesus hanya 12. Dengan cara itulah dia menyelamatkan dunia ini. Ya, inilah aplikasinya. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Menurut Anda apa? Senang dia pulang? Senanglah. Orang itu saja, aku nggak usah ikut katanya. Enak nak, kita nggak ikut perang. Orang itu nanti katanya. Ya, karena orang Midian itu kan bukan sedikit kan. Kalau orang Midian itu jumlahnya diungkapkan di dalam ayat 12 ya. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Tadi di atas gunung Gilead, di bawahnya bergelimpangan seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bagaimanalah Gideon ini berpikir, kupikir kalau inilah yang disuruh Tuhan. Tadi kita tetap ingat ya, kalau taat diberkati, kalau tidak taat, itulah temanya ini. Makanya di sini dicarinya yang 300 inilah orang yang taat kalau mau bersiap berperang. Berikutnya ayat 8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 itu ditahannya, yang lain pulang semua. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Itulah ayat 12 tadi, di lembah itu. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ayat 9 janji ya. Ya, jadi ini janji. Ya, janji Tuhan kepada Gideon bahwa telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 10. Tetapi jika engkau takut, apa kesan Anda di sini antara Gideon dengan Tuhan? Tetapi jika engkau takut untuk turun menerbu, turunlah bersama-sama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Jadi dari ayat 10 ini Tuhan lihat, oh dia takut. Kita kan sering juga takut walaupun sudah ada janji Tuhan ya. Takut kita. Baru disuruh Tuhan dia, kalau engkau takut katanya, turunlah kau dulu, dengarkan dulu orang itu katanya. Baru ayat 11.
maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapatkan keberanian. Jadi Tuhan tidak mau Gideon itu pura-pura. Mau dia real, memang dia berani menghadapi musuh yang sebanyak ini. Maka aku dengarlah apa yang katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama Pura bujangnya itu sampai kepada penjaga terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkemah di lembah itu, dan seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kata Gideon, sampai ke situ, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya. Ini mimpi orang kafir. Kepada temannya, katanya, aku bermimpi. Siapa pendengarnya? Siapa pendengar cerita ini? Gideon, ya? Ya, karena didekatinya kemah orang itu, orang itu bercerita di dalam. Iya. Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan Midian. Setelah sampai ke perkemahan ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh, dan dibongkar bangkirnya lah. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Ayat 14, lalu temannya menafsirkannya gitu ya. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Mari kita baca 15, apa yang kita tahu. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ayat 15, kutulis di samping Alkitabku itu, muncul iman. Tadi kan belum beriman dia. Iya, belum beriman dia. Hanya sudah ada janji. Ya, pasti kita ingat siapa dalam Injil Yohanes? Engkau tidak akan percaya kalau engkau tidak melihat mujizat. Pergilah, anakmu itu sembuh. Maka percayalah dia dan pergilah dia. Baru sampai di tengah jalan, baru ditanyanya, jam berapa anakku itu sembuh? Oh, kemarin katanya. Ya, inilah ini dia. Maka muncullah iman Gideon bahwa Allah telah menyerahkannya. Begitulah proses kita hidup. Jadi kita bukan beranjak daripada berani-beraniannya. Beranian. Padahal Gideon tadi kan takut. Sekarang Tuhan buat dia supaya jangan lagi takut. Ya, caranya inilah mimpi. Jadi kalau Anda tanyakan, jadi dipakai Tuhan mimpi karena orang itu tidak tahu firman Tuhan. Maka dengan cara mimpi inilah firman Tuhan ini disampaikan. Orang Midian yang bercerita, tetapi yang mendengar firman Tuhan siapa? Ya Gideon. Kan ini kan cerita ini kan untuk Gideon, supaya Gideon jangan takut lagi. Tapi orang Kristen bukan demikian mimpinya, karena sudah ada firman Tuhan. Jadi Gideon sudah beriman di sini. Karena berbuatlah sesuai dengan iman kita masing-masing. Nah, baru ayat 16. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Jadi buku ini namanya strategi. Jadi sudah ada perintah Tuhan, sudah ada orangnya, sudah ada janji, sudah ada iman. Nggak boleh begitu saja. Jadi sekarang bagaimana strategi? Wah, hebat ya. Jadi kalau Anda lihat perjanjiannya ini, bagaimana sekarang strateginya sudah berubah untuk
memenangkan dari kuasa gelap pindah ke dalam kuasa terang tadi. Ini begini caranya, strategi ini. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala, buyung kosong, dan suluh di tangan buyung itu. Nggak ada pedang ya. Ya, karena berperang nanti kan Tuhan. Nah, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang aku lakukan. Jadi Gideon duluan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ikut Gideon. Makanya kadang-kadang kalau mereka kusuruh pergi ngabarkan Injil, aku nggak berangkat. Tidak sesuai dengan prinsip ini. Karena apa yang kulakukan itu yang mereka lakukan nanti. Oke, kita baca berikutnya. Apabila aku dan semua orang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gibeon. Lalu Gibeon dan ke-100 orang itu bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memecah obor di tangan kiranya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkannya kepada lainnya, lalu larilah tentara itu sampai ke Betel, dan ini sampai ke pinggiran dekat Tabat. Kemudian diserahkanlah orang Israel dari suku Naftali dan suku lain dan dari segenap suku Manasye itu, lalu mereka pun mengejar orang Midian itu. Sesudah terjadi kemenangan, baru ikut semua yang lain. Tetapi untuk memenangkan itu yang 300 tadi. Jadi kalau saya ulangi cerita Gideon ini, karena inilah kami diajari waktu kami sekolah teologi dalam strategi pekabaran Injil. Tadi pekabaran Injil itu memang harusnya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Tidak boleh kita buat-buat saja. Gereja juga sama. Apa yang Tuhan mau buat itu yang kita buat. Ya. Dengan demikian, waktu itu terjadi, kemenangan akan kita ambil. Tapi kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam strateginya, sangat kita gagal. Jadi sekarang ini Anda bisa lihat kalau Facebook kami di Sukababul lah katakan. Itulah yang belakang. Ya, minggu yang lalu ya, ini kan di Medan ya. Bisa 2000 orang yang nonton. Berarti itu kan kebangunan rohani besar sekali. Tapi biayanya berapa? Hanya sewa los. Sama ya ombus-ombusnya lah kurang lebih ya 50. Tapi untuk firman Tuhan sudah bisa disampaikan banyak. Dan Alkitab dengan biaya yang sedikit bisa orang kampung dapat radio satu rumah. Karena ke situ kita arahkan. Jadi strategi ini waktu kami belajar ini diajari kami. Tadi apa pertama kali banyak ya. Taat ya. Pulang. Tinggal 300. 300 itu bagaimana mengaturnya? Begini, bagaimana caranya nanti? Ya bertiup gini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling bermusuhan. Makanya Gideon tidak ada membunuh mereka ini. Semua umat Midian itu satu dengan yang lain yang berperang. Orang ini selesai. Tetapi rahasia yang paling dalam kita nggak bisa lupa di sini. Setiap saat Allah apa? Iya, Allah berfirman kepada Gideon. Pertama dikatakannya apa? Terlalu banyak ya. Alasannya tadi kenapa? Kalau banyak dia, nanti mereka membanggakan diri
sendiri. Oke, sekarang bagaimana? Begini. Yo, muncullah ketakutan kan begitu, tinggal 300. Udah takut lagi dia, 300 itu sebanyak pasir gitu. Bagaimana bisa lagi nanti menang gitu? Bagaimana lagi Tuhan buat? Oke, pergilah kau ke perkemahan orang Midian itu, kau dengarkan dulu. Didengarkannya, muncullah keberaniannya. Kenapa muncul keberanian? Ya karena Allah sudah berbicara kepada bangsa itu, ini Gibeon pasti sudah kalah. Karena Allahnya Gibeon itu sudah mengalahkan kita. Didengarnya, barulah disampaikannya kepada rakyat. Allah telah menyerahkan suku itu kepada kita. Marilah kita berperang. Bagaimana strateginya? Kita bagi grup. 3 grup di sini, 1 grup di sini, 1 grup di sini. Jadi sekarang kalau malam pekabaran Injil kayak tadi malam, sekarang kita akan bisa 3 kebangunan rohani dalam 1 malam. Minimum 2 sekarang. Bukan lagi 1-1. Dan diharapkan tidak boleh ikut banyak, tidak boleh lebih daripada 8 atau 5 orang 1 grup. Yang lain di mana? Mereka tidak ikut. Jadi dengan cara itu nampaknya bisa Anda lihat bagaimana Tuhan memenangkannya. Tapi jangan lupa Alkitab sama radio. Itu harus. Karena dengan itulah nanti mereka bisa membaca Alkitab itu. Jadi apa yang kita pelajari dari Gibeon ini tadi? Kalau Anda membaca kita Hakim-Hakim, pasti satu kata. Taat diberkati, tidak taat dihukum. Tapi walaupun demikian, Allah tetap juga membangkitkan 13 kurasa di sini hakim-hakimnya. Gideon ini adalah hakim yang kelima. Ada 13 nanti di sini yang dibangkitkan Tuhan, karena nanti Gibeon tidak taat lagi mereka, muncul lagi supaya bangsa ini tetap terpelihara. Karena kita sudah tadi singgung, Allah hanya menyatakan diri di mana? Di Munah Israel. Tetapi yang perbegu bagaimana? Melalui mimpi. Kan tahu tadi dia datang celaka ya? Jadi kalau begitu mimpi itu sebenarnya Pak satu. Orang perbegu itu tahu datang apa? Celaka. Hampir semua itu mimpi. Tetapi bagi umat Israel tadi bagaimana? Tandanya Allah telah memberikan apa? Kemenangan. Jadi ada 2 tentang mimpi di sini bisa kita dapat. Orang Kristen mendengar mimpi, tanda kemenangan. Orang perbegu mendengar mimpi, tanda apa? Tanda kebinasaan. Maka ku ingat semua mimpiku hanya tanda kecelakaan, tapi nggak ada jalan keluarnya. Gibeon kan? Tapi Gibeon mendengar mimpi, Allah sudah berbicara dan dia berani berperang. Bagaimana? Nggak berani kita menafsirkan anjing-anjing tadi. Iya bahasa sopan lah Pak, kan ini kan gereja katanya. Iya, tapi itulah di dalam masa Gibeon ini, sehingga cuma 300 dipakainya. Tapi nanti kalau sudah menang bagaimana? Semua mereka mendapat kemenangan itu. Jadi bisa kubayangkan itu yang terjadi. Jadi semua orang itu bukan dikucilkan oleh Allah, tetapi dia tidak bisa ikut berperang, dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah, tetapi dia bisa menikmati berkat Allah. Makanya ada orang Kristen begini katanya, aku hanya ditentukan Allah bukan berperang Pak katanya. Ngapain kau? Mendapat apa? Aku menikmati berkatnya saja seperti suku-suku yang lain ini. Tapi kalau datang bahaya, ya enggak usah aku ikut, karena aku bukan tentara katanya. Jadi ngapain kau? Ya aku kan menikmati pemberian Tuhan. Kan Tuhan katakan nikmatilah apa yang diberikan oleh Allah. Makanya dia senang membaca cerita ini. Tapi jangan dia menjadi apa? Yang 300 atau menjadi Gibeon. Tapi di mana ketinggalannya dia? Ya hanya seperti anjing saja dia. Jilati aja. Nggak pernah dilihatnya apa? Kuasa Allah. Berkat dia. Tapi kuasa Allah tidak. Nah itulah dalam cerita ini. Jadi nanti Anda bisa belajar bagaimana caranya kita bisa mengabarkan Injil. Terima kasih banyak. Inilah kesempatan minggu ini kalau bisa kita berjumpa. Iya. Terima kasih banyak. Itulah kurasa cuma yang bisa kusampaikan. Kan gak ada lagi yang lainnya. Ada lagi Pak, coba. Apa itu coba baca?
Oh ya ya, 1 Petrus 5 ayat 7 8. Mari kita baca. Mari kita baca. Ya ya. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan Gideon tadi? Ya ya ya. Ya, nanti ku berikan kesaksianku. Kamu bacanya yuk. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 8. Mari kita baca. Ya. Jadi apakah ini sama dengan Gideon tadi? Ya. Saya baca sekali lagi supaya kita bisa menangkapnya. Sadarlah. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya ya. Ini doa kah? Kan doa? Kan ini tafsirannya, jangan salah pula nanti. Serahkanlah kekhawatiranmu katanya. Tuhan ini kan. Kan doa ini maksudnya. Umpamanya aku khawatir kan gitu ya. Aku serahkan sama Tuhan kan gitu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi ada kekhawatiran Gideon tadi, tentaranya 300. Musuh berapa? Sebanyak pasir. Ada kekhawatirannya ya. Bagus, ini bagus sekali. Sebab ia yang memelihara kamu. Bagus ya. Jadi kalau kita serahkan kekhawatiran kita sama dia, dia yang akan memelihara kita. Itu benar. Inilah kitab Imamat tadi. Oke, ayat 8, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah sebabnya makanya yang menjilat air tidak bisa apa? Tidak bisa berperang. Karena dia tidak sadar bahwa ada iblis yang berjaga-jaga mau menangkap kita. Iya. Apakah ini sama? Boleh. Sama secara pribadi boleh ya. Tapi tidak sama karena Gideon memenangkan satu bangsa. Ini kan pribadi. Yang sana kan bukan pribadi. Ya. Jadi kalau kita takut iya ya. Yang paling penakut di antara kita ini semua, kurasa cuma saya. Anda enggak penakut. Saya yang paling penakut. Iya. Ya. Jadi bagaimana kita buat? Aku penakut karena kurasa itu dari Tuhan gitu. Kalau dulu KKR aku nggak aku kelilingi dulu kampung itu semua sebelum aku khotbah. Dan ku dengarkan apa yang diceritakan orang desa itu. Makanya cerita Gideon tadi menarik sama aku. Satu kali kami mengabarkan Injil satu desa di daerah Tanah Karo. Kawanku ini orang Jerman. Jadi orang Jerman itu dari Brastagi ya. Jadi dia tidak tahu bahwa aku yang khotbah. Ku keliling kota itu, gitu, desa itu. Seperti Gideon tadi, ku dengarkan cerita. Kalau orang Barat ini kita guna-gunai, ku rasa nggak mempan katanya. Tapi kalau nanti pendetanya itu khotbah, ku rasa tumbang nanti kita buat katanya. Ku dengar, oh hebat, ku pikir. Karena dia tidak tahu bahwa aku yang khotbah. Kan bukan orang Barat itu kan punya fasilitas mobil apa semua itu, karena dia yang kumpul situ. Singkat ceritanya, khotbah saya kan gitu. Sudah kulihat gelap, angin sudah nggak tanggung-tanggung lagi derasnya kan. Oh benarlah yang dikatakannya tadi, kupikir. Tapi kan aku tadi sudah dengar ya pastilah aku takut kan gitu. Tapi Tuhan, ini terjadi sesuatu ini, aku bilang. Singkat ceritanya gitu. Amin gitu, pulang naik mobil keluar dari kampung itu, wow, dihantam badai itu kami langsung. Tapi selama kebaktian aman semua. Jadi kalau takut itu, kalau positif dari Tuhan, kemana kita lari? Kita lari sama Tuhan, itu benar. Tapi kalau takut yang 22.000 tadi bagaimana? 22.000 tadi kan karena takut dia makanya nggak ikut. Itu cocok atau enggak? Itu negatif ya. Jadi yang 22 itu salah. Ini takut supaya kita dekat sama Tuhan. Ya, itu maksudnya di sini. Jadi kalau kita takut, rencana Tuhan supaya kita dekat.
Supaya kita mencari fakta bahwa Tuhan akan bersama dengan aku. Itu kekuatan kita, bukan dari diri kita sendiri. Maka disuruhnya dengarkan cerita orang itu. Waktu ku dengar ceritanya itu, takut aku. Tapi supaya kamu tahu bahwa Allah ada di sini. Begitu selesai jam 11 malam, keluar kami lewat kampung itu, langsung jalan mobil kami pun udah payah. Saking lebatnya hujan gak tanggung-tanggung, badainya itu begitu hebat. Makanya aku ingat, oh benar yang dibilangnya tadi. Tapi sudah lewat kebangunan rohani dan kami pulang semuanya aman gitu. Gideon tadi demikian juga. Bisa. Nah, sekarang pertanyaan. Sadarkah kita ada iblis yang mengaum-ngaum? Entah tidaknya. Datang ke gereja. Nikmati saja Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tahu musuh itu membuat iman kita dekat sama Tuhan. Jadi kita butuh pertolongannya setiap saat, aman kita. Itu yang dimasukkannya. Itukah yang kamu tanya? Jadi bisa sama dengan Gideon sedikit, tapi Gideon untuk memenangkan bangsa. Kalau ini memenangkan siapa? Diri sendiri. Tapi toh gereja sekarang kan sendiri-sendiri ya. Ya, tapi ada juga doa kita bersama, pergumulan kita bersama juga ada, ya. Baik, terima kasih banyak. Udah berhenti hujannya, kita bisa pulang. Mari kita berdoalah. Mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan kita, baru kita pulang. Kita berdoa. Inilah cerita yang Tuhan ingin kami dengar dalam minggu ini. Kami memuji nama-Mu. Kalau kami di pihak Allah, itulah jawabannya. Berilah kami dekat dengan Tuhan dari hari ke hari. Waktu kami takut, itu fungsinya bagus. Supaya kami mengharapkan pertolongan dari Allah kami sendiri. Terpujilah nama-Mu kalau kami mendengar cerita Gideon ini. Bagaimana Allah memimpin dia sampai muncul keberaniannya dan sampai muncul kemenangannya. Kami tahu iblis mengaum. Kalau itu kami tahu saja, kami pasti akan berlindung. Dan dia mencari orang yang dapat ditelannya. Kami mengucap syukur, itulah sebabnya. Maka Yesuslah gembala agung kami, dan kepadamu kami berlindung. Itulah sebabnya kami tidak berani hidup sendirian di bumi ini, kecuali kalau Allah menyertai kami. Tuhan kami Yesus, kami menceritakan kerajaan maut dan kerajaan Allah. Jamahlah hati kami supaya menghargai kerajaan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Kerajaan maut itu juga kekal sampai selama-lamanya. Dan sekarang kami di bumi, itulah kesempatan kami untuk memilih. Dan ada juga kesempatan kami untuk bertobat dan memihak kepada Tuhan kami Yesus. Tuhan, kami pulang dari gereja ini. Kami pulang dari pertemuan kami dengan saudara-saudara kami, di mana kami membicarakan Bapa kami yang di surga, di mana kami membicarakan mengenai Kristus mati untuk dosa kami, di mana kami membicarakan Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Itulah keluarga Allah, di mana kami bersama-sama bisa menyaksikan bahwa kami telah dilahirkan kembali dan nama kami telah tertulis di kitab kehidupan. Dan kami inilah, sebagaimana Ananias katakan, Saulus saudaraku, kami memuji nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang Tuhan janjikan, dan damai sejahtera Kristus yang Tuhan janjikan, dan pertolongan Roh Kudus yang Tuhan janjikan akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Dia datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji.
Tuhan Yesus berkati.